Halo teman-teman, selamat bertemu kembali dengan channel ini, channel tempat kita berbagi, channel tempat kita belajar bersama-sama. Di video kali ini kita akan membahas panduan lengkap cara membaca output uji normalitas data pada uji varied sample t-test. Sebelum masuk ke pembahasan di video ini, maka kalian harus menonton terlebih dahulu uji normalitas data pada uji varied sample t-test. Ini linknya nih, supaya pemahamannya utuh, nyambung, tidak salah paham. Baiklah, kita mulai. Ada 5 output uji normalitas data pada uji varied sample t-test yang harus kita interpretasikan. Yang pertama tabel case processing summary ini, yang kedua tabel deskriptif ini, yang ketiga tabel test of normality ini, kemudian yang keempat histogram ini, yang kelima normal QQ plot, normal QQ plot ini, yang keenam adalah box plot. Nah ini. Oke, kita mulai. Yang pertama, tabel cache processing summary. Cache processing summary pada uji normalitas data selisih. Nah, kenapa selisih? Karena lagi-lagi kalau kalian nonton ini pasti nyambung nih. Karena uji normalitas data pada uji varied sample t-test bukan data tiap-tiap kelompok yang diuji, tetapi selisihnya, yaitu selisih nilai pretest dan posttest. Ulangi, case processing summary pada uji normalitas data selisih yang menjadi asumsi dalam varied sample t-test. Tabel ini memberikan informasi mengenai jumlah data yang dianalisis dan apakah terdapat data yang hilang atau missing values. Ini merupakan ringkasan jumlah data yang dianalisis sebelum SPSS melakukan pengujian statistik. Jumlah data 30, berarti 100%. Kemudian data yang hilang 0%. Kemudian total data 30. Kesimpulannya, untuk tabel pertama, berdasarkan tabel cache processing summary diketahui bahwa jumlah data selisih yang dianalisis sebanyak 30 dengan persentase 100%. Tidak terdapat data yang hilang, sehingga seluruh data selisih dapat digunakan dalam uji normalitas sebagai salah satu asumsi pada varied sample t-test. Yang kedua, tabel deskriptif. Ini tabel deskriptifnya. Output deskriptif menyajikan statistik deskriptif dari variabel nilai IPA. Ya, pretest posttest ini akan berkaitan dengan IPA. Yang pertama, rata-rata. Rata-ratanya sebesar 29,9. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum nilai selisih atau selisih nilai posttest dan pretest sebesar 29,9. Berikutnya 95% confident interval. Batas bawahnya 28,0002, batas atasnya 31,7998. Ya. Artinya dengan tingkat kepercayaan 95%, rata-rata nilai selisih post-test dan pretest diperkirakan berada di antara 28,0002 sampai 31,7998. Berikutnya median. Median itu sebesar 30, hampir sama dengan nilai rata-rata. Hal ini mengindikasikan bahwa distribusi data relatif simetris. Yang keempat, varian sebesar 25,886 yang menunjukkan tingkat keberagaman data terhadap rata-rata. Selanjutnya, standar deviasi sebesar 5,08785. Artinya, penyebaran selisih nilai post-test dan pretest dari rata-ratanya sekitar 5,08785 poin. Nilai minimumnya 21, nilai maksimalnya 44, artinya rank-nya sebesar 24. Selanjutnya, squeakiness sebesar 0,614, nilainya sangat dekat dengan 0, ini menunjukkan distribusi data sedikit menceng ke kanan, tetapi masih tergolong ringan. Kesimpulan dari tabel deskriptif adalah berdasarkan tabel deskriptif diketahui bahwa rata-rata data selisih sebesar 29,9 dengan simpangan baku sebesar 5,09, nilai selisih minimum adalah 21, sedangkan nilai maksimum 45, sehingga rentang data sebesar 24. Data sebesar 24. Selain itu, nilai squeakiness
squamous sebesar 0,614 menunjukkan distribusi data sedikit menceng ke kanan tetapi masih tergolong ringan. Ketiga, test of normality. Output test of normality digunakan untuk mengetahui apakah data selisih nilai post-test dan pre-test berdistribusi normal atau tidak. Karena jumlah sampelnya 30, yang ini nih, 30 DF-nya nih, 30. Respondennya 30, sehingga di bawah atau kurang dari 50, maka keputusan lebih tepat didasarkan pada uji Shapiro-Wills. Jadi karena respondennya di bawah 50, kita pakai yang Shapiro-Wills ya. Berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan Shapiro-Wills diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,261 yang ini. Oke. Karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa data selisih berdistribusi normal. Dengan demikian, asumsi normalitas pada varied sample t-test telah terpenuhi sehingga analisis dapat dilanjutkan. Keempat, histogram ini, histogram ya. Histogram. Oke, histogram. Histogram merupakan salah satu cara visual untuk menilai apakah data berdistribusi normal. Pada histogram yang diperhatikan bukan tinggi setiap batang, tetapi bentuk keseluruhan distribusi. Ya, ini biar enak kita lihatnya, kita klik 2 kali. Ya, kemudian klik elemen, kemudian show distribution kurva. Oke. Keempat, histogram. Histogram merupakan salah satu cara visual untuk menilai apakah data berdistribusi normal. Pada histogram yang diperhatikan bukan tinggi batangnya, bukan, tetapi bentuk keseluruhan distribusi data. Berdasarkan histogram tersebut terlihat bahwa secara umum pola distribusi cukup menyerupai kurva lonceng. Ini adalah garis panduan normalitasnya, sehingga disebutkan bahwa secara umum pola distribusi cukup menyerupai kurva lonceng meskipun tampak sedikit menceng ke kanan, sehingga terdapat beberapa nilai yang relatif tinggi. Yang ini nilai tinggi ya. Oke. Namun kemencengan tersebut tidak terlalu ekstrim sehingga secara visual distribusi data masih dapat dikatakan cenderung normal. Interpretasi visual ini juga konsisten dengan hasil tadi test of normality uji Shapiro-Wills yang menyebutkan bahwa nilai sig sebesar 0,261 lebih besar dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data selisih berdistribusi normal dan memenuhi asumsi normalitas untuk dilakukan uji varied sample t-test. Kelima, normal QQ plot. Normal QQ plot dari data selisih yang dipergunakan untuk memeriksa asumsi normalitas pada varied sample t-test. Grafik ini membandingkan kuartil data selisih dengan kuartil distribusi normal teoritis. Semakin dekat titik-titik data dengan garis diagonal ini garis diagonalnya, ini titik-titik data, gitu. Semakin besar indikasi bahwa data berdistribusi normal. Oke ya. Berdasarkan normal QQ plot di atas yang ini, gitu ya. Terlihat bahwa sebagian besar titik data berada di sekitar garis diagonal. Nah, ini ya, diagonalnya. Dan mengikuti arah garis dari kiri bawah ke kanan atas. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi data selisih memiliki kesesuaian yang baik dengan distribusi normal. Memang terdapat satu titik pada nilai selisih tertinggi yaitu sekitar 45 yang terlihat sedikit menjauh dari garis diagonal. Namun penyimpangan tersebut hanya terjadi pada satu titik dan tidak membentuk pola penyimpangan yang sistematis. Oleh karena itu, secara visual distribusi data masih dianggap normal. Interpretasi visual ini konsisten dengan hasil uji Shapiro-Wills yang tadi sudah kita bahas, yang menunjukkan bahwa nilai sig sebesar 0,261 lebih besar dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data selisih berdistribusi normal dan memenuhi asumsi normalitas untuk dilakukan uji varied sample t-test. Keenam, box plot. Ini ya.
Box plot. Box plot dari data selisih yang digunakan untuk memeriksa keberadaan outlier atau pencilan, gitu ya, kayak gini nih, pencilan ini, gitu ya. Sebagai bagian dari pemeriksaan asumsi pada variance sympathy test, box plot memberikan gambaran mengenai penyebaran data, nilai tengah, serta mendeteksi adanya data yang berada jauh dari sebagian besar pengamatan. Pada box plot ini terdapat satu simbol lingkaran ini, tidak terdapat simbol bintang. Kesimpulannya, berdasarkan hasil box plot diketahui bahwa sebagian besar data selisih berada dalam rentang normal. Namun terdapat satu outlier ini, gitu ya, yaitu pada kasus ke-26, ini ya ini, yang ditunjukkan oleh simbol lingkaran, tetapi tidak diketemukan outlier ekstrim karena tidak terdapat simbol bintang. Selain itu, hasil uji Shapiro-Wilk menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,261 lebih besar dari 0,05, sehingga meskipun terdapat satu outlier, distribusi data selisih tetap memenuhi asumsi normalitas. Demikian video kali ini. Semoga bermanfaat. Silahkan mencoba. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini dapat berkembang dan mampu menyajikan konten-konten bermanfaat. Wassalam.